Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang NLP for Business. NLP adalah sebuah pengetahuan modern yang telah banyak dipakai dan membantu pengembangan pribadi di dunia saat ini, menurut Jack Welch, mantan CEO General Electric. Dan NLP juga merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat mengobrak-abrik mindset manusia untuk hasil yang lebih baik dan terukur. Ilmu ini dapat digunakan sebagai alternatif keterampilan yang mesti dimiliki oleh para pemimpin masa kini, di mana pikiran memegang peranan penting dalam mencapai performa yang tinggi bagi individu maupun tim. Sahabat Tribuners, kita akan membahas NLP for Business tentunya bersama pakarnya. Beliau adalah Dr. Anthony Diomartin, Best EQ Trainer Indonesia, writer, inspirator, speaker, entrepreneur, penulis 18 buku bestseller, dan beliau juga adalah host di acara Smart Emotion di Smart FM. Saya sapa dulu sahabat Tribuners, selamat pagi Dr. Anthony Diomartin, apa kabarnya? Dan beliau juga adalah seorang master practitioner NLP ya. Brother Syediet, Ya. saya panggil brother boleh ya. Ya. Coach Syediet ya. Senang sekali pada kesempatan ini juga untuk sahabat Tribuners juga senang sekali pada kesempatan ini bisa sharing, bisa berbagi. Ya. Nah, sahabat Tribuners, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin sahabat Tribuners banyak yang mengenal Dr. Anthony Diomartin adalah seorang pakar emosional quotient, pakar EQ di Indonesia. Sudah nama beliau sudah sangat familiar di antara kita semua. Tapi sebenarnya beliau adalah master NLP juga ya. Beliau belajar langsung dari John Grinder, PhD, dan ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Anthony Diomartin bersama tim ya, NLP Self Training, brother. Ya, very good. Buku ini sangat mudah dicerna, toolsnya juga sangat luar biasa dan mudah dipelajari, sehingga aplikasi NLP for daily life, bisnis, profesional itu sangat mudah. Setelah saya membaca buku ini, saya sangat recommended untuk para sahabat Tribuners ya. Dan Pak Anthony baru selesai tulis satu buku juga ya, EQ versi internasional ya Pak. Iya. Gimana Ya, brother? Bisa judulnya ceritakan EQ sedikit? Ya. Ya. Ya, yes. Brother, kalau kita cerita tentang NLP, apa sih NLP, brother? Ya, itu satu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan karena pada waktu ketika kita misalnya mempromosikan, pada waktu ketika kita menceritakan, oh kita baru saja training NLP, orang bertanya-tanya, NLP itu apa sih gitu? Dan orang seringkali, terutama teman-teman dari perbankan, seringkali merasa bahwa NLP itu sama dengan NPL gitu, salah gitu. NPL kan bukan non-performing loan gitu. Ya. NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Jadi untuk gambaran mudahnya adalah menggambarkan bahwa neuro itu adalah otak, hardware-nya kita. Kemudian programming itu adalah software-nya, aplikasinya yang kita pakai di otak kita, pikiran kita. Tetapi kita juga membutuhkan language, ya, yaitu kalau dalam bahasa pemrograman itu seperti kayak kodenya, bagaimana kita mengkodekan. Nah, jadi NLP itu pada dasarnya adalah bagaimana ilmu tentang bagaimana kita mengoptimalkan diri kita melalui bahasa-bahasa yang kita pakai untuk mengoptimalkan 1,5 kilogram di otak kita, yaitu otak kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya hidup kita lebih optimal. Nah, itulah ilmu NLP sebenarnya. Menarik, brother. Jadi Yes. dengan belajar NLP kita bisa memprogram pemikiran kita jauh lebih terukur, terstruktur, sehingga bisa mengcopy ya. NLP juga bisa disebut dengan teori atau program modeling ya, supaya kita bisa memodel Betul. orang yang sukses jauh lebih cepat ya. Yes, betul. Nah, salah satu istilah yang kalau kita kenal itu kan ATM, amati, Ya. tiru, modifikasi. Itu kan pertama kali dikeluarkan oleh orang-orang NLP sebenarnya. Dan dasarnya adalah modeling, bahwa kalau orang lain bisa, kita pun bisa gitu. Ya. Dan brother, kalau kita cerita Ya, tentang NLP kan sebuah struktur pikiran yang kita bangun di dalam neuro
otak kita supaya lebih terstruktur, Ya, sukses, ada patternnya, ada polanya, dan ya, ada linguistik yang kita gunakan di dalam pola programming ini, ya, tentunya akan membangun keyakinan diri yang kuat di dalam diri seseorang ya, brother. betul, Kalau betul. misalnya keyakinan itu salah, apa yang terjadi, brother? Iya, jadi kita bilang gini, di dalam satu konsep penting yang perlu para sahabat Tribuners paham ini adalah ada prinsip yang namanya ABC. Apa itu prinsip ABC? A itu adalah activating event, kejadian, peristiwa. Dalam prinsip NLP itu kejadian itu sifatnya itu netral. Tapi ada B, B itu adalah belief. Belief itu keyakinan kita. Dan kemudian ada C, C itu adalah consequences hasilnya. Jadi sebenarnya kita bilang gini, di antara sebuah kejadian dengan hasil yang terjadi, ada bagian di tengah-tengah paling penting yaitu belief-nya kita. Nah, belief itu ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Misalnya contoh sama atasan nih, kita dikasih tugas. Kalau kita belief bahwa wah, ini atasan saya ini lagi ngerjain saya, ini atasan ini suka mempersulit saya, ini atasan ini suka lempar kerjaan ke saya. Maka dengan keyakinan seperti itu, kita kerjanya bisa ogah-ogahan, kita mas-malasan, hasilnya pun akhirnya tidak optimal. Tetapi ketika kita believe, kita percaya bahwa, wow, dari segitu banyak karyawan, saya yang dipercaya oleh atasan, dari begitu banyak orang, saya diri yang dipercaya tugas ini, saya mau buktikan kepada atasan saya bahwa saya bisa dikasih kepercayaan untuk mengembang tugas ini. Maka ketika dalam hasilnya pun, kita akan lebih optimal. Karena apa? Karena keyakinan itu. Makanya kita bilang, kelihatan sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Tapi pikiran itulah yang kemudian menentukan bagaimana hasil kita. Nah, NLP banyak berbicara mengenai betapa pikiran dan keyakinan kita miliki itu mempengaruhi kita di luar biasa. Nah, brother, kalau kita Yes, cerita tentang NLP, itu ya, tidak terlepas dari research ya, tentunya oleh founder of NLP ya, Richard Blender dan John Grinder. betul Mereka itu, ada betul. merumuskan Ya, dasar-dasar pemikiran NLP yang sudah teruji. Mereka dua adalah ya, pakar matematika dan pakar psikologi ya, brother. betul. Ya, jadi melalui penelitian yang sangat kuat di university oleh mahasiswa dan berbagai penjuru di dunia, mereka Ya, modeling orang-orang terbaik yang bisa sukses. Salah satu juga ya kita lihat ya Jack Welch, dan kemudian Oprah Winfrey yang begitu betul. yakin percaya diri, Anthony Robin, kalau namanya Anthony pasti Betul. orang hebat ini. Ya, jadi dengan ini di dalam NLP ada pilar-pilar of NLP yang harus dipelajari dan ya, diyakini, dan ya, ada 12 presuposisi, artinya keyakinan yang sudah dijelaskan oleh para founder of NLP ini. Bagaimana betul. menurut bro? Apakah ini masih relevan dan valid Ya, untuk diaplikasikan di uh, uh, apa ya, dunia bisnis dan profesional saat ini? ya, Tahun 70-an sudah di research oleh Dr. Richard mereka sama berdua. Dr. John Grinder. Apakah Betul. masih relevan sampai saat ini, brother? Yes, pertanyaan yang bagus sekali, Brother Coach Sian. Ya, jadi gini, meskipun itu dirumuskan di tahun 70-an, tetapi pilar ini adalah pilar umum yang menurut saya sangat penting dan sangat penting untuk dipahami, terutama para pebisnis dan profesional. Nah, apa 6 pilar penting ini? Yuk, paling nggak kita ngobrolin satu demi satu. Pertama-tama adalah pilar pertama adalah saya. Jadi prinsip NLP mengatakan bahwa jangan menyalahkan orang-orang di sekitar kita, jangan menyalahkan lingkungan, don't blame others, tapi take responsibility bahwa everything is depend on you. Kembali lagi kepada diri kita. Apa sih yang terjadi? Mau buruk, mau baik, mau hasilnya seperti apa, sebenarnya kita udah dikasih kemampuan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah presuposisi. Presuposisi itu bahasanya NLP, tetapi dalam bahasa kita sehari-hari itulah keyakinan kita. Nah, apa keyakinan kita, apa yang terletak di kepala kita, seperti yang tadi saya katakan, itu akan sangat menentukan. Pilar yang ketiga adalah pendekatan yang selama ini kita lakukan. NLP mengajarkan kepada kita begini, bahwa selama ini kalau sampai orang salah merespon, sikapnya jadi nggak nyaman, bisa saja sebenarnya yang salah bukan dia, yang salah adalah cara pendekatan kita yang keliru. Ya. Dan yang keempat adalah
pilar yang berikutnya adalah feedback yang kita dapatkan. Dan NLP mengatakan jangan menyalahkan orang lain, lihat feedback yang kita dapatkan. Kalau feedback itu adalah feedback yang mengatakan bahwa cara kita salah, ya sudah perbaiki. Makanya ada satu presuposisi juga, satu keyakinan di dalam NLP. Tadi Brother Seinat mengatakan 12, sebenarnya ada jauh lebih banyak lagi. Ya, tapi 12 ini yang populer, yang juga saya tulis di buku saya. Ada satu presuposisi keyakinan yang saya merasa bahwa ini bagus banget. Kalau saja sampai dari anak kecil aja bisa menghidupi itu. Misalnya contoh, tidak ada yang namanya kegagalan. Ya, tapi itu adalah feedback buat kita. There is no failure, only feedback. Jadi, ketika kita gagal melakukan sesuatu, berarti apa? Itu bukan gagal, tapi itu umpan balik buat kita bahwa cara kita keliru. Ketika misalnya contoh kita menjalankan bisnis, let's say, waktu kita memulai, hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Berarti apa? Cara kita salah. Ya udah, perbaiki aja. Karena itu feedback buat kita. Maka pilar yang keempat adalah feedback. Pilar yang kelima itu adalah bicara mengenai hasilnya kita. Bagaimana hasilnya? Segala sesuatu bergantung pada kita, tergantung bagaimana cara melakukan, dan itu akan menjadi sebuah umpan balik buat kita juga. Dan terakhir adalah fleksibilitas kita, seberapa kita fleksibel. Dan NLP punya keyakinan juga bahwa sistem dengan pola yang paling fleksibel itu yang paling akan kuat di muka bumi ini. Nah, jadi 6 pilar ini menurut saya itu keren banget. Jadi bicara mengenai saya, bicara mengenai keyakinan saya, bicara mengenai pendekatan saya, rapport saya, bicara mengenai feedback untuk saya, bicara mengenai hasilnya saya, dan bicara mengenai fleksibilitasnya saya. Dan sampai sekarang buat saya, kita para profesional eksekutif ini tetap merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Jadi bro masih relevan ya pilar yang Ya, banget. ditemukan Betul. oleh Dr. Richard sama Dr. John Grinder ini Grinder, masih betul. applicable sampai saat ini ya. Luar Sampai biasa ya. sekarang ini, betul. Bagaimana struktur pikiran itu bisa memaksimalkan seseorang itu dapat well dan mungkin performance yang lebih tinggi lagi di profesional maupun masyarakat. Kita lihat kalau bro Ya, melihat Anthony Robin bagaimana? Luar biasa oke. kan. Nah, ini kalau Ini kembali lagi dia kepada, kinestetik ya. Ya. ya, kembali lagi kepada Anthony Robin. Anthony Robin boleh dikatakan yang membuat ilmu NLP menjadi sangat populer dan akhirnya kemudian orang jadi sadar. Itu salah satunya sebenarnya NLP juga berterima kasih kepada Anthony Robin sebenarnya. Sebagai motivator nomor satu, salah satu motivator terbaik di dunia saat ini. Dia menggunakan ilmu dan dia banyak menerapkan ilmu NLP itu. Eh, tapi karena masalah hukum, karena kan istilah ini sempat diperdebatkan oleh Richard Bandler kepada Anthony Robin, akhirnya Anthony Robin sempat mengganti. Dia menggunakan istilah namanya NAC, Neuro Associative Conditioning. Ya, tapi pada dasarnya prinsipnya kurang lebih mengacu kepada NLP juga. Dan kalau kita perhatikan di dalam banyak trainingnya, di dalam banyak seminarnya, Anthony Robin mengungkapkan dan mengaplikasikan bagaimana NLP bisa dilakukan. Bagaimana dia bisa menterapi orang yang fobia ular dalam hitungan beberapa menit bisa disembuhkan. Karena, dan itu adalah bagaimana orang bisa berjalan di atas bara api. Nah, itu adalah bagian-bagian yang sebenarnya bagaimana Anthony Robin mengatakan kepada kita bahwa pikiran kita itu luar biasa. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebenarnya sumber daya yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kadang problemnya adalah kita nggak tahu bagaimana kita mau optimalkan itu. Menarik, bro. Nah, Ya, mengenai presuposisi atau keyakinan ya, yang sudah dijabarkan oleh sang founder, ada yes, more than 12 more than 12 tapi dirangkum menjadi 12 yang paling ya, applicable dan populer ya. betul. Apakah itu masih inline? Kita tahu bahwa di timur kita masih percaya agama, masih percaya Ya, kepada suatu norma-norma. Itu bagaimana ya. ya? Karena penemu NLP ini kan mereka di barat, apakah masih relevan dengan di timur khususnya di Indonesia, brother? Ya, nah itu sebabnya bahkan sebenarnya kalau bicara mengenai buku yang saya tulis itu di NLP Self Training itu, secara spesifik saya kemudian akhirnya menyebutkan ada satu chapter namanya Theocentric NLP. Nah, chapter itu sengaja saya dedikasikan untuk menjawab mitos
atau keyakinan atau pandangan buruk tentang NLP yang mengatakan kayaknya NLP itu menyesatkan deh. Nah, salah satu yang dianggap menyesatkan di dalam NLP itu kan mengatakan bahwa yang NLP lakukan itu, NLP itu banyak fokus pada diri, kata saya, karena pilar utamanya kan saya. Seolah-olah akhirnya kemudian orang cuma mengandalkan dirinya sendiri, tapi kemudian akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya itu kekeliruan yang sangat besar. Intinya sebenarnya sama seperti buat saya adalah seperti kayak pisau lah. Pisau di tangan seorang koki, dia akan menjadi alat yang sangat luar biasa untuk memasak dan membantu membuat masakan yang begitu enak. Tetapi di mata seorang pembunuh, dia bisa menjadi alat untuk melakukan kriminalitas. Nah, artinya gini loh, sama ini NLP juga dengan segala presuposisinya juga sebenarnya sama. Nah, saya mengalami sungguh seperti yang dikatakan oleh Brother Christian Yat itu terjadi di Indonesia. Jadi ada beberapa perusahaan yang ketika kita cerita, ketika kita bahkan di beberapa postingan saya ketika saya menuliskan tentang NLP gitu, ada yang beberapa yang secara spesifik, aduh Pak, NLP itu kan menyesatkan ya Pak, NLP itu kan sesuatu yang bertentangan. Kadang-kadang saya langsung bertanya kepada mereka, Bapak Ibu, Anda sudah pernah baca dan tahu tentang NLP belum? Oh belum sih Pak, tapi saya dengar-dengar. Nah itu yang seringkali terjadi. Jadi belum tahu, belum paham, tapi kemudian udah bersikap antipati dulu. Nah, makanya kemudian kita bilang sebenarnya yang luar biasa dari NLP sebenarnya adalah memang sih orang bisa jadi salah kaprah, dianggap bahwa oh semuanya fokus pada diri kita. Padahal kalau kita bicara mengenai tentang yang namanya NLP itu sendiri kan sebenarnya NLP mengajarkan bahwa intinya mari kita optimalkan diri kita. Mari kita berdayakan diri kita, ya. Karena itu untuk teman-teman, terutama para pebisnis, belajar question ya, saya bilang NLP itu paling nggak punya 3 manfaat penting. Pertama adalah yang pertama itu adalah dia membereskan yang bermasalah, ya. Misalnya contoh, bahkan NLP punya gaya terapi yang sangat luar biasa. Saya pernah melakukan terapi di kelas, dia fobianya aneh, emping, dan hanya dalam hitungan beberapa menit bisa menyelesaikan. Jadi NLP luar biasa dalam arti aplikasi-aplikasi seperti itu membereskan yang bermasalah. Yang kedua adalah meningkatkan yang biasa-biasa saja. Jadi NLP itu eh, pada dasarnya menantang kita keluar dari comfort zone kita. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah mendahsyatkan yang sudah bagus. Makanya kalau kita perhatikan kenapa NLP itu ilmu yang sebenarnya banyak dipakai oleh para coach, ya. Saya yakin Brother Coach-nya juga banyak melakukannya, sebagai yang juga pernah latar belakang NLP juga, Brother Coach-nya juga pasti banyak menggunakan ilmu NLP itu membantu para pebisnis, mereka-mereka yang berjalan, terutama yang terhambat oleh pikiran-pikiran dan keyakinan mereka. Nah, ilmu NLP ini sebenarnya banyak ya bisa menolong mereka. Menarik, Bro Anthony, Yes. Coach Doktor Anthony Dio Martin. Doktor selesai di bidang psikologi ya, Bro? Yes, betul. Luar Saya biasa. fokusnya di psikologi personal dan organisasi. Dan dari Kanada ya, brother? No, dari Touro University, California. California ya? Di Wah, California, yes. ini harus belajar banyak dari brother ya. No, saya juga banyak belajar dari belajar Konsedian. Ya. Brother, saya merasakan NLP yang sangat luar biasa. Ada Yes. beberapa tahun 2019 kita belajar NLP. Saya sendiri Mhm. belajar dari master trainer Mhm. Hamid dari Kanada. Oke. Community-nya adalah ABNLP, American ABNLP, Board yes. of NLP. Ya. Begitu kami belajar sampai level master, practitioner, wah luar biasa sekali. Manfaatnya luar biasa sekali ya. Ya, Kita bisa ya. save motivation yang sangat bagus, kita bisa Ya. membangun struktur pikiran sendiri dan membangun komunikasi yang lancar kepada semua pihak. Karena Ya. di dalam NLP juga tidak ada kata gagal, ada adalah Ya. feedback ya. Kalau Feedback feedback kita jelek, artinya kembali lagi ke nomor satu, diri Ya. kita sendiri yang bertanggung jawab. Saya kira ini Ya. adalah ilmu yang sangat powerful ya, brother. Betul. Nah, di dalam NLP, brother, kalau kita cerita, coach ya, coach, ini kan banyak sekali bisa diimplementasikan ke profesional, ke pebisnis dan sebagainya. Kalau kita pelajari dengan secara detail, NLP 6 pilar dan kemudian presuposisi, kita ngikuti semua dengan Ya. pola dan struktur pikiran yang benar, hasilnya
menurut saya ya, brother, itu akan sangat powerful. Bagaimana menurut Ya, bro? ya. Uh, Baru-baru ini, minggu ini, saya kebetulan memberikan sebuah seminar sekitar 170 orang. Eh, mereka berada di bidang financing. Saya masih ingat si ibu ini, saya agak lupa-lupa sebenarnya dengan dia. Ternyata sekitar 12 tahun yang lalu, dia itu bergabung di perusahaan itu sebagai MT. Jadi manajemen trainee yang angkatan pertama. Saya masih ingat waktu itu. Dan saya juga baru selesai NLP dan untuk yang master, untuk yang trainer, baru selesai dari Australia dan baru kembali ke Indonesia waktu itu dan dengan penuh bersemangat waktu itu dan kita melakukan firewalking dan sebagainya dan akhirnya dia menyalami saya dan kemudian dia bilang, Pak, salah satu hal yang saya sangat appreciate adalah apa yang Bapak bagikan waktu ketika dengan kami sampai kita bisa berjalan bara api. Jadi sampai sekarang tahu nggak Pak? Setiap kali saya dapat tantangan dan tugas yang menantang, saya selalu ingat dengan kejadian itu. Waktu ketika mau jalan, ragu-ragu, ketika dijalani, ternyata bisa. Dan itu membuat saya yakin dan percaya dengan kemampuan saya, Pak. Nah, kayak itu. Makanya kita bilang gini, bukan ilmu NLP, tapi sebenarnya memang kita punya bagus, sesuatu yang luar biasa. Nah, NLP ini cuma sebuah sarana, metodologi yang sebenarnya bisa membantu kita untuk mengoptimalkan sebenarnya. Luar Ya, biasa. yes, Memang saya melihat banyak teman-teman yang alumni alumni NLP ya, ya, master maupun practitioner itu ya, keyakinan dan struktur pikirannya luar biasa, ya, brother. Dan mereka lebih terstruktur dan motivasi untuk bahkan bisnis dan karir mereka jauh lebih bagus ya. jauh lebih bagus, betul. Nah, Nah, brother, yes, bagaimana kita membangun struktur pikiran yang begitu bagus, begitu dahsyat, karena otak kita kan powerful ya, kecil betul. tapi sangat powerful. Ya, Tapi namun jangan sampai overconfident sehingga ya, sehingga kita menjadi tidak realistis. Bahwa ini ya, memang sudah tidak realistis, tapi I ya. am I can. Tapi sometimes kan sudah tidak realistis. Bagaimana itu limit teratasnya itu, brother? Iya, betul. Makanya kalau di NLP itu harus kita bisa bedakan antara yang namanya limiting belief atau limitation. Ketika kita mengatakan bahwa, misalnya contoh, bisa nggak sih misalnya as a startup, saya mencapai misalnya 1M, misalnya. Of course, buat teman-teman yang sudah mencapai sampai belasan, bahkan triliunan, untuk mengatakan, hah, 1M, kamu pikir itu angka yang besar? It's nothing. Tapi mungkin buat orang yang baru startup, aduh, itu angka yang besar banget gitu. Maka itu akan menjadi bagian dari limiting belief, sesuatu yang menghambat kita. Tetapi kalau misalnya contoh disuruh loncat dari, kan kamu bilang, "Kak, yes I can." Suruh loncat dari lantai 5 gitu, dan selamat gitu. Itu butuh keterampilan yang luar biasa untuk selamat dari loncat dari lantai 5 gitu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara yang namanya limiting belief dengan yang namanya limitation. Limitation itu adalah sesuatu yang nyaris mustahil tidak bisa dilakukan oleh orang normal, ya. Tetapi limiting belief adalah sebuah keyakinan dalam diri kita yang akhirnya membatasi kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Kenapa? Buktinya ternyata di luar ada begitu banyak orang yang mampu untuk melakukan itu kok gitu. Nah, cuma masalahnya adalah kita seringkali menghambat diri kita dengan berbagai keyakinan itu. Dan itu yang kemudian menghambat kita, akhirnya kemudian kita nggak maju. Nah, itulah limiting belief. Nah, di dalam pelajaran NLP itu kita berusaha untuk membongkar dan mengatasi limiting belief. Dan itu yang bisa membuat kita lebih dahsyat gitu. Karena problem yang terbesar yang seringkali menghambat kita itu kan bukan eksternal, bukan kondisi di luar, bukan kata-kata orang. Yang seringkali yang paling jahat dengan diri kita itu kan diri kita sendiri terhadap diri kita. Self talknya kita mengatakan, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, kayaknya mustahil buat saya. Orang lain mungkin, tapi kayaknya saya nggak punya sumber daya untuk itu. Itu kan yang paling jahat, yang akhirnya membuat kita terjebak di dalam comfort zone atau mengasihani diri gitu. Menarik, coach. Jadi Yes, limiting belief sama limitation itu sesuatu yang berbeda ya. Kita betul. boleh percaya diri yang sangat tinggi, tetapi Tinggi. harus Betul, logika terhadap kemampuan maksimal kita ya, seperti itu betul, supaya betul. tidak terlalu overconfident sehingga kita Yes, menjadi seseorang yang sangat arogan seperti itu ya. ya, Jadi betul. NLP sebenarnya membuat kita
berkomunikasi dengan baik. Di dalam NLP juga banyak tools ya, Coach. Yes, ya. Dan Ada ya, misalnya contoh salah satu tools yang saya sering kali ditanya begini, Brother Coach Yandir, pasti Brother juga sebenarnya udah menerapkan. Dan itu yang terjadi dengan banyak trainer-trainer NLP. Pak Antoni, kok bisa sih Pak? Bapak dengan semangat, tenaga, mengajar berhari-hari kok energinya masih ada. Nah, dan di NLP kan kita punya yang namanya state management. Ya, salah satu tools penting di dalam bagian dari NLP itu adalah bagaimana kita mengolah state kita, kondisi kita. Nah, bagaimana kita menata bahasa tubuh kita itu kan berpengaruh. Saya kasih contoh sederhana aja. Kalau 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 kita perhatikan misalnya para pebisnis, para eksekutif, beberapa kalau kita perhatikan Belajar Coach yang banyak mengamati mereka, pasti Belajar Coach setuju dengan apa yang saya sampaikan. Postur mereka berdiri mereka, gaya berjalan mereka, cara duduk mereka, itu biasanya juga state-nya mereka juga bagus. Ya, mereka bisa mengatakan diri dengan humble dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan pola bahasa tubuh mereka, cara duduk mereka, kenapa? Karena itu mempengaruhi keyakinan, itu mempengaruhi bagaimana mereka berkata-kata, dan itu adalah salah satu hal yang sangat penting sebenarnya. luar biasa, Brother Coach Ya, Anthony. Nah, Brother, kalau kita ya, cerita bagaimana bisa membuat state dan struktur ya, pikiran kita tetap high perform dan positif secara terus-menerus. ya, Sometimes pikiran kita dikontaminasi oleh apa yang terjadi di masa lalu dan ditarik sampai saat ini. Tapi betul. bagaimana ini bisa dikikis dan dibuang sehingga kita simpan di dalam hadis. Saya selalu asosiat dengan komputer di dalam Yes, hard disk di laptop sehingga yang ya, berguna yang kita simpan. Bagaimana ini ya. supaya dapat peak state secara terus-menerus, Coach? Ya, tiga hal sebenarnya yang bisa kita lakukan tuh menjawab pertanyaannya berada questionnya sebenarnya. Tiga hal itu apa? Pertama-tama adalah bagaimana kita menambah informasi. Jadi tambah informasi. Semakin kita menambah informasi berarti apa? Memori kita semakin bertambah. Nah, problemnya salah satu yang membuat kita terbatas, kenapa kita tidak optimal, kenapa kita terbelenggu oleh masa lalu itu kan karena informasi-informasi salah yang kita miliki. Bayangkan, misalnya contoh, katakanlah, dulu ketika kita masih kecil, misalnya pernah diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, namanya juga masih anak kecil, nggak tahu apa-apa, kemudian diketawain. Nah, jadi kan informasi yang terbatas di masa kecil itu akhirnya sampai sekarang mempengaruhi diri kita. Setiap kali diminta untuk maju ke depan, kita udah grogi. Padahal kita bilang, sekarang ini tubuhmu sudah besar, pengetahuan kamu sudah banyak, pengalaman kamu sudah banyak, harusnya kamu nggak grogi. Itu kan terjadi di masa lalu. Nah, makanya kenapa hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah informasi. Gimana sih presentasi yang baik? Gimana sih melakukan bisnis yang baik? Dengan, ya banyaklah bertanya kepada coach, belajar dari coach Jajan juga gitu. Mentor-mentor itu menolong, menambah informasi. Termasuk bisa mendengarkan dari acara dari Tribun Medan ini. Ini ini juga membantu menolong kita. Kenapa? Karena informasi kita terbatas. Dan baru-baru ini saya diwawancarai dan oleh salah satu apa media dan pertanyaannya adalah gimana caranya in- eh, tips apa yang harus bisa diberikan kepada teman-teman yang ingin karirnya naik, posisinya lebih baik. Saya bilang logika sederhana kok. Saya lama 10 tahun lebih bekerja di bagian HR, saya bilang ngurusin ribuan orang. Ketika kemampuan kita cuma 5, maka kita akan dibayar 5. Dan itu wajar. Tapi kalau kamu merasa iri dengan mereka yang dibayar 10, pertanyaannya adalah kompetensi kamu di mana dulu? Jangan berharap kamu dibayar 10 kalau kemampuan kamu, kompetensi kamu cuma di 5. So, the only way Anda bisa dibayar 10 adalah kamu harus meningkatkan kompetensi kamu sampai 10, baru kemudian kamu dibayar 10. Makanya kenapa menambah informasi itu penting, itu yang pertama. Ya, yang kedua yang bisa dilakukan adalah belajar kalau di NLP itu kita ada satu tools juga namanya reframing. Reframing artinya membingkai. Misalnya contoh, dulu saya pernah punya masa yang cukup panjang. Saya benci marah dengan salah satu pemain saya yang pernah
menendang saya waktu ketika saya minta uang gitu, ya juga minta beras gitu, dan itu menjadi kebencian dan kemarahan saya yang panjang. Tapi belakangan ini, setelah belajar NLP dengan pertumbuhan usia juga gitu, akhirnya saya belajar itu adalah sesuatu hal yang berharga, itu adalah sebuah tantangan. Kalau kita lihat jerapah aja ketika anaknya keluar pada waktu ketika si ibunya itu dan pada saat ketika anaknya lahir, hal pertama yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya adalah anak jerapah itu ditendang supaya cepat-cepat berdiri, karena kalau dia nggak cepat-cepat berdiri dia bisa jadi mangsa binatang buas. Itu kan kedengarannya sadis banget. Kok ditendang gitu loh? Ibu menendang anaknya, tapi tendangan itu adalah tendangan yang membangkitkan gitu. Nah, pelajaran reframing ini adalah pelajaran yang menolong kita untuk mereframe, melihat sesuatu yang terjadi di masa lalu dengan bingkai yang berbeda. Ketika misalnya kita gagal di bisnis, kan NLP mengatakan tidak ada kegagalan, itu feedback. Caramu salah. Nah, itu kita bisa reframe juga. Nah, yang ketiga adalah kita juga bisa mengedit. Satu hal yang luar biasa dari pembelajaran NLP tools yang berharga adalah ternyata tuh kita bisa mengedit apa yang ada dalam pikiran kita, isi kepala kita yang kita selama ini isi dengan penuh kejengkelan, kemarahan, ternyata bisa kita edit. Tiga hal ini yang kita bisa lakukan. Tambah informasi, reframing, edit yang apa di kepala kita. Jadi yang tersimpan semua adalah hal-hal yang positif, yang bagus, yang penuh energi ya. Betul, Karena kita tahu betul. bahwa struktur pikiran kalau dengan NLP artinya struktur pikiran yang terjadi di otak kita itu bukan datang sendirian, tetapi yang kita simpan selama ini ya, Coach. Iya, betul, betul. Nah, ini yang perlu diolah. Jangan sampai kemudian kepala kita penuh, tapi isinya apa dulu? Ya, Sampah ataukah berlian gitu. ya. Bagaimana untuk membuang atau menghapus sesuatu yang tidak berguna? Bagaimana Ya. caranya, Coach? Eh, NLP sebenarnya punya teknik-teknik yang bisa mengajarkan, kalau dikatakan apakah NLP sebenarnya kita bisa, eh, sesuatu yang tersimpan di kepala kita itu kan pada dasarnya nggak akan pernah kita bisa hapus selamanya. Dia tetap ada. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengolah itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya, kalau saya seringkali mengumpamakan itu adalah sampah, tapi kan sampah itu kan bisa diolah menjadi sesuatu, bisa menjadi pupuk, bisa menjadi diolah menjadi sesuatu yang berguna, bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan sampah-sampah yang di kepala kita. Itu prosesnya sebenarnya. Converting menjadi added value atau good value yang bermanfaat bagi semua orang ya. Kehadiran kita Exactly, juga harus betul, memberikan manfaat yang baik kepada lingkungan dimanapun kita berada. Begitu ya, betul, Brother Coach betul. ya. Oke, Brother Coach Anthony, kalau Yes, kita cerita NLP begitu powerful ya, kita ya, bisa manage diri sendiri dengan baik, struktur pikiran sehingga positif, dan kemudian kita bisa memodeling, dan kemudian kita bisa mengedit sehingga yang masuk informasi yang bagus kita edit dan kita beri makna yang bagus sehingga ya. tersimpan di dalam bagus. Untuk prakteknya di dunia bisnis seperti apa, Coach? Apakah ini di bisnis kalau kita lihat struktur organisasi kan ada level top management, middle management, dan lower management. Yang Ya. perlu belajar NLP ini di bagian yang mana ya, Coach? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang NLP itu sendiri, sebenarnya berlaku semua orang bisa mempelajari dan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu NLP ini sebenarnya sih ya. Nah, misalnya contoh dari top management itu kan banyak hal yang dari NLP ini bisa dipakai untuk dipraktekkan. Contoh misalnya bagaimana berkomunikasi. Nah, salah satu hal yang sangat powerful dari NLP itu kan bagaimana kita berkomunikasi. Ada bagian NLP tools yang namanya pacing leading. Ternyata orang punya kecenderungan untuk mau mendengarkan ketika orang merasakan punya kesamaan. Misalnya contoh ketika saya bertemu misalnya dengan teman, kamu dari mana? Saya dari ini loh, saya dari, misalnya contoh, saya sama-sama dari Sumatera loh. Oh ya, Sumatera, Sumatera mana? Sumatera Utara. Saya juga dari Sumatera Utara loh. And somehow, kita merasa cocok, kita merasa nyaman, dan kita merasa enak. Ini pacing. Nah, pimpinan-pimpinan perlu belajar untuk hal seperti itu, dan ilmu seperti ini bisa dipraktekkan ketika misalnya contoh dia berkomunikasi dengan layer di bawahnya, bagaimana dia pacing, bagaimana dia pacing menyesuaikan, menyelaraskan, baru kemudian bisa leading. Nah, ini adalah bagian dari hal yang powerful.
Atau misalnya contoh ketika pimpinan di atas itu mendapatkan laporan, Pak, sekarang bisnis lagi kacau, Pak, misalnya. Nah, di NLP ada tools yang namanya meta model. Meta model itu adalah mengkritisi pikiran, kata-kata yang keluar. Misalnya, wah ini bisnis ini sedang kacau. Padahal mungkin yang kacau cuma industri tertentu, padahal yang mungkin kacau sedang beberapa aspek tertentu, tapi nggak semua kacau gitu. Nah, sebagai seorang pimpinan yang sudah belajar NLP, dia bisa melakukan meta model. Sebentar, sebentar. Kamu bilang bisnis lagi kacau. Boleh nggak lebih spesifik lagi? Yang kamu katakan kacau itu sebenarnya, yang kacau itu yang mana sih gitu? Nah, itu kan bagian dari aplikasinya NLP dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk level middle, level low management, mereka pun sebenarnya bisa menggunakan NLP ini dalam hal apa? Sama, untuk berkomunikasi dengan pimpinan, dia juga bisa menyesuaikan, bisa pacing atasannya, modelnya seperti apa sih gitu. Atau misalnya contoh, sekarang ini di kelas-kelas NLP yang kami ajarkan itu, sejak 5 tahun terakhir, beberapa tahun sebelum pandemi kami sudah memulai, kita membangun yang namanya profiling. Jadi ada semacam profiling pada waktu ketika sebelum masuk ke kelas mereka mengisi, mereka mendapatkan yang namanya peta motivasi. Peta motivasi itu adalah semacam, kalau dalam bahasa NLP itu bagian dari meta program sebenarnya. Nah, contoh sederhana meta program itu apa? Dengan memahami peta motivasi kita atau meta program kita, kita jadi sebenarnya juga bisa tahu bagaimana saya harus memotivasi diri saya. Kan Brother Sejat, saya nggak tahu sebagai seorang coach, sebagai seorang bagian dari apa public speaker juga, Brother Sejat pasti banyak didekati oleh dari multi level marketing, dari ayo dong bergabung dong, dan saya sering banget di approach ya, ayo dong bergabung Pak, Bapak pasti bisa membangun jaringan dengan luar biasa ya network marketing. Dan salah satu yang mereka seringkali jadikan sebagai pemicu untuk trigger untuk memotivasi, ayo dong Pak, kalau Bapak berhasil, Bapak bisa mendapatkan kekayaan seperti ini, Bapak bisa mendapatkan. Nah, padahal mereka nggak tahu bahwa kalau di dalam NLP, peta motivasi saya itu bukan seek pleasure, tapi avoid pain. Kan ada dua peta motivasi. Ada orang yang dia menjauhi rasa sakit atau mendekati rasa senang. Nah, buat mereka yang mendekati rasa sakit, iming-iming, ayo dong dapat hadiah, bisa jalan-jalan ke Las Vegas nih, oh bisa dapatkan penghargaan, bahkan dapat mobil, dapat rumah mewah dan sebagainya. Buat mereka yang peta motivasinya adalah seek pleasure, mencari kesenangan, itu akan sesuai. Tapi buat orang yang avoid pain, it doesn't apply. Maka bahasa yang lebih cocok buat saya adalah, masa sih Pak Antoni mau terus-menerus dengan pendapatan cuma segitu doang? Bapak sadar nggak Pak, kebutuhan anak akan meningkat. Bapak kan nggak pingin Pak, anak Anda nggak punya kesempatan untuk melanjutkan studi hanya gara-gara Bapak begitu ngototnya, tidak mau mengembangkan diri. Ayo dong Pak, ini ke opportunity yang luar biasa Bapak, buat Bapak untuk lebih baik buat keluarga. Nah, kalimat seperti itu yang works for me. Dan itu adalah bagian dari NLP yang sebenarnya juga bisa diterapkan di menjawab pertanyaan tadi dalam berbagai lapisan. Jadi kita tahu bagaimana saya harus memotivasi diri saya dan bagaimana saya harus memotivasi orang-orang di sekitar saya. Menarik, Brother Coach. Ya, di Yes, dalam NLP juga ada belajar bagaimana meningkatkan performance atau peak state dari seseorang. Itu bisa exactly. kita mulai dari membangun lingkungan yang bagus ya. Dari Yes, seseorang masuk di lingkungan betul, yang bagus, pasti akan terikut bagus juga. Kemudian dari lingkungan betul. sudah bagus, biasanya scanning ke level yang lebih tinggi, Ya, apa motivasi beliau ya, motivasi dari orang tersebut, apakah yang avoid pain atau untuk pleasure yang bagus ya, sehingga kita bisa yes, tahu dia target motivasinya seperti apa. Baru ya, setelah itu kompetensi dan belief system daripada seseorang ya. Dan itu betul, sangat, betul. saya pakai sangat powerful loh, brother. Sampai saat ini Ya, saya lihat sehingga masuk di beberapa corporate, saya sering diskusi, saya cek ya, and recheck kembali sebenarnya ya, motivasi di dalam kehidupan seseorang itu seperti apa, sehingga saya support mereka menjadi maksimal. Akhirnya performance itu mungkin bisa naik beberapa kali lipat seperti itu. betul. Ya, betul. Dan di dalam NLP kan banyak tools ya, Coach. Mhm.
itu tools diciptakan sebegitu banyak untuk apa ya, Coach? Ada Circle of Excellence, bagaimana yang takut bisa menjadi lebih Berani gitu. powerful. Kalau hanya dengan frasa presuposisi sudah bisa bagus, kenapa Ya, Dr. Richard sama Grinder ciptakan tools yang begitu banyak? Ada Swiss Pattern, ya, ada Circle of Excellence, dan ya. kemudian ada apa namanya, semua berasal dari uh, representasi sistem juga. Mengapa ya demikian? Kalau kita pelajari ya, Coach. Ya, sebenarnya kalau kita kita perhatikan sih sebenarnya kalau dari berbagai tools itu termasuk salah satu tools yang eh, banyak dipakai untuk tadi Beraja Kaushalya bicara mengenai soal peak performance gitu. Salah satu tools yang berharga itu ada yang namanya anchoring kan. Nah, anchoring itu bagaimana kita menganchor lingkungan kita, situasi kita untuk mendapatkan peak performance kita. Saya masih ingat waktu ketika Anthony Robbins mengcoach Andre Agassi. Jadi Andre Agassi waktu itu adalah petenis yang ya kemampuannya masuk dalam ranah oke lah, tapi bukan yang hebat-hebat banget. Nah, salah satu Anthony Robbins sempat sharingkan bagaimana dia menggunakan teknik anchoring itu untuk mendapatkan peak performance. Jadi yang Anthony Robbins lakukan adalah menggunakan bola itu sebagai anchoring. Jadi pada saat ketika dia salah satu pembelajaran yang diberikan kepada Andre Agassi adalah dia bilang pada waktu ketika kamu memegang bola tenis kan itu kan waktu ketika mereka melakukan service itu kan bolanya itu kan pasti dilemparkan ke atas. Habis itu kan kemudian baru dipukul. Nah, yang dilakukan oleh Anthony Robbins adalah dia bilang begini, ketika kamu baseline ketika kamu memegang bola ini boleh dikatakan energi kamu nol. Tapi energi kamu akan mengikuti bola ini dan dikondisikan. Jadi pada saat ketika kamu memegang bola ini dan pada waktu bola ini kemudian diangkat, saat itu juga energi kamu akan mengikuti bola ini. Dan pada saat ketika bola ini melambung sampai ke atas, that is your peak energy. Dan saat itulah kamu memukul. Kamu akan memukul dengan full energi. Dan ternyata it works. Dalam hitungan beberapa bulan kemudian Anda regenerasi memecahkan rekornya. So, this how powerful bagaimana ilmu seperti NLP tentang anchoring, state management, dan masih banyak pembelajaran-pembelajaran dalam NLP yang sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Luar biasa, Brother Coach. Ya, Brother tadi ada cerita mengenai master trainer ya. Brother 12 apa dari Australia ya? yes. Jadi saya harus berterima kasih sebenarnya. Artinya dengan ilmu ini kan diwariskan dari guru ke guru gitu. Personal saya berterima kasih gitu. Saya belajar dari awal-awalnya mulai dari basic practitioner, maintenance matters practitioner. Saya belajar dari Andrew Bryan. Andrew Bryan itu masih bagian dari meta NLP-nya Michael Hall. Si Andrew Bryan sekarang ini adalah salah satu ketua Asosiasi Speaker di Singapura sebenarnya. Nah, kemudian di bagian terakhir ketika saya di level trainernya, trainer NLP, saya belajar langsung dari John Grinder. Ya, jadi saya alirannya John Grinder. Beliau luar biasa, filosofinya dalam, dan itu betul-betul orang yang betul-betul punya latar belakang yang luar biasa. Saya seringkali mengumpamakan dan mengatakan begini, jarak antara waktu ketika belajar waktu di Australia itu kemudian pasti datang ke Sydney, jarak saya dengan John Grinder itu mungkin cuma beberapa meter, tapi jarak pikiran saya dengan beliau itu bisa berkilo-kilo karena begitu beliau begitu powerfulnya. Ya. Sampai sekarang John Grinder masih ngajar ya, Brother? Brother Coach. Beliau retired, Retired. udah jarang kedengar, mungkin masalah usia juga gitu. Tapi legasinya luar biasa. Luar biasa ya, Brother Coach. Nah ini Ya, kalau Brother lihat NLP perkembangan untuk dunia saat ini bagaimana? ya, Di Singapura, uh, di Asia ya, Tenggara, karena ya, sudah ilmu yang sangat tua juga ini, Brother. betul. Ya, memang kalau kita lihat dari ilmunya kan awalnya seperti tadi Brother Coach Shazia cerita, awal mulanya itu kan dimulai dari tahun 70-an, kemudian berkembang. Tapi saya merasa bahwa pertama-tama mungkin karena ilmu ini praktis, ilmu ini juga banyak yang mempraktekkan contohnya kita-kita gitu, yang merasa bahwa banyak terbantu oleh ilmu ini.
Bahkan bukan cuma dari para praktisi gitu, tapi juga banyak level selebriti seperti Oprah dan sebagainya, banyak pebisnis terkenal yang juga mengaplikasikan ilmu ini. Akhirnya ilmu ini kemudian menjadi semakin berkembang dan populer. Dan boleh dikatakan saya adalah orang yang senang membaca buku, dan saya punya koleksi buku 5.000 6.000 lebih sekarang ini. Eh, Bahkan sekarang ini kalau kita perhatikan, hampir semua buku di sekitar kita, buku tentang komunikasi, buku tentang public speaking dan sebagainya, itu mengacu kepada ilmu ini. Jadi turunan-turunan dari ilmu ini banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Dan itu yang membuat saya percaya ke depannya ilmu ini akan semakin populer dan semakin banyak orang yang mulai melihat betapa ilmu ini memang berguna untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Luar biasa, Brother Coach. Nah, by the way, Brother juga sering apa ya, ngajar di Singapura ya? Ya, karena kita punya sekarang ini kebetulan kita membangun network dengan ASEAN gitu. Jadi ada beberapa teman-teman dari Singapura, Malaysia, seringkali tukar-tukaran lah gitu. Luar Ya, biasa, Brother Coach Anthony. yes, Saya kira pembicaraan yang hampir 1 jam ini sangat padat, powerful, dan di dalam NLP ini bisa diaplikasikan ke dunia olahraga juga ya. Kita lihat yes, bagaimana Anthony Robbins, ya, motivator nomor 1 dunia, Coach Ade Agassi, sehingga menjadi betul, juara dunia. Dan ya, kemudian Anthony Robbins juga sendiri sangat sukses ya, Coach ya. Saat ini ya. juga sebagai pembicara juga banyak bangun perusahaan, bahkan masuk di industri keuangan ya, Coach ya. Ya, betul. Kok Dan bisa, yang kok bisa terakhir, The seperti itu? Psychology of Money. Yes, betul. Betul. Ya, gini. Jadi, kalau menyambung apa yang Brother Coach Shadiat bilang, memang ini merambah bukan cuma di dunia pendidikan, tapi bisa merambah ke banyak-banyak hal, termasuk beberapa lama, belum lama, waktu sebelum pandemi itu, kami sempat, tim kami sempat diminta untuk memberikan coach kepada para coach yang bagian dari Persatuan Bulu Tangkis Indonesia ya di Jawa Tengah sana. Dan apa yang kami pakai adalah ilmu NLP ini. Jadi mengajarkan kepada para coach ini bagaimana caranya ketika mereka mengajarkan kepada para atlet bagaimana menggunakan teknik-teknik dari NLP ini. Dan itu yang kemudian dipakai. Jadi memang dalam aplikasinya ini bisa digunakan untuk banyak hal. Parenting kita juga bisa menggunakan ketika kita mendidik anak kita, bahasa yang kita pakai itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang sangat aplikatif yang bisa kita lakukan. Jadi eh, buat saya gini, ilmu seperti ini adalah ilmu ilmu. Ilmu bisa menjadi bahan buat kita untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, yang bisa menolong buat kita untuk mengatasi berbagai kendala. Ini saya eh, di tengah waktu yang terbatas ini, saya punya satu cerita sebenarnya, Brother Sanjay. Ini cerita saya jarang ceritakan kemana-mana, but actually this is happen to me. Dan bagaimana NLP membantu saya? Jadi sebenarnya saya sendiri personal, saya punya trauma. Trauma saya adalah trauma eh, ketika ayah saya tutup peti. Waktu ketika saya berusia 4 tahun, somehow saya nggak terlalu ingat-ingat. Tapi brother saya mungkin masih ingat bagaimana tradisi Chinese waktu ketika tutup peti itu kan ketika keluarga meratap, menangis dan sebagainya, itu yang kemudian masuk dalam ingatan saya. Usia saya berusia 4 tahun waktu itu. Dan akhirnya terus-menerus itu menjadi ingatan saya. Makanya sampai sekarang saya tetap merasa nyaman meskipun sudah berhasil mengatasinya, udah jauh berkurang. Kalau ada misalnya keluarga, teman, saudara yang di acara yang kebetulan tutup peti, saya akan berusaha untuk menghindari jam-jam itu untuk datang melayat. Karena buat saya menciptakan perasaan nggak nyaman. Saya akan biasanya akan saya bertanya, "Ah, jam tutup petinya jam berapa gitu?" Dan saya akan menghindari itu. Ya. Nah, kemudian yang menarik adalah belakangan saya sempat merasakan ketika mulai kerja dan traveling, waktu ketika tutup koper. Entah kenapa pikiran saya somehow mengasosiasikan tutup koper itu kayak tutup peti. Jadi waktu sebelum saya belajar NLP ya. Jadi setiap kali saya mau tutup koper kan setelah kemas-kemas dan sebagainya atau dibantu istri gitu kemas-kemas dan sebagainya saya mau tutup gitu. Tetap ada perasaan gak nyaman. Dan akhirnya kemudian saya bertanya-tanya kenapa dari mana muncul perasaan gak nyaman itu. Belakangan saya ingat
oh ini terasosiasi nih dengan tutup peti. Dan waktu itu saya belum belajar tentang NLP, tapi belakangan setelah saya belajar NLP, akhirnya kemudian saya belajarlah untuk mengatasi menggunakan teknik-teknik NLP, fobia, trauma, cure gitu. Ada teknik kan di dalam NLP. Dan satu teknik NLP yang sebenarnya juga membantu adalah reframing itu. Dulu frame saya adalah, wah ini tutup peti ini, mirip tutup peti. Tapi kemudian saya mencoba menggunakan pikiran saya untuk mereframe bahwa ingat, ini bukan tutup peti, tapi ini adalah sebentar lagi, ini adalah permulaan dari sebuah hal yang menyenangkan. Ini bakal traveling ke tempat baru, bertemu dengan orang baru. Ini adalah bagian dari awal sebuah proses yang menyenangkan. Dan itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Jadi ditanamkan terus menerus dan saya reframe, saya tanamkan menjadi bagian dari anchoring. Jadi sekarang ini setiap kali kalau saya mau traveling dan kemudian mau koper itu mau ditutup mau di itu ya di resleting, yang muncul dalam pikiran saya, yes, exciting. Saya akan bertemu new experience, new person, new learning, dan itu ya I'm looking forward gitu. Yang tadinya itu penuh rasa gundah gulana, kesel, nggak tahu sedih gitu, itu yang muncul gitu. Ya, nah Menarik itu sekali. bagaimana NLP menolong gitu. Menarik sekali, Brother Coach Anthony. Yes. Luar biasa cerita dari Coach. Dan saya jarang menceritakan ini ke siapa-siapa. Ya, dan cerita Brother Coach itu sangat menginspirasi. Bagaimana saya bisa merasakan, melihat Coach yang luar biasa dan bisa keluar dari beberapa fobia-fobia atau beberapa hal yang mengkhawatirkan dengan teknik NLP ya. Saya yakin, saya percaya NLP pasti masih banyak manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih Coach, Brother Coach Anthony dihormatin. Saya Yes. sangat respect ya, luar biasa, pembelajar dan sudah berkarya untuk sangat lama di bidang EQ, dan ternyata Brother Coach Anthony juga seorang master trainer di bidang NLP dan sudah memberikan trainer di Singapura. Doa kami selalu untuk Coach maju terus, sukses dan sehat selalu. Terima kasih sudah bersama Ya. studio Tribun Medan selama 1 jam. Yes. Terima kasih sekali lagi, sampai Ya, jumpa. baik, sama-sama Coach. juga ke Brother Kosiania. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk para sahabat Tribuners juga yang pada kesempatan ini menyaksikan juga. Mudah-mudahan obrolan sederhana ini juga bisa menginspirasi. Terima kasih yang terutama untuk sahabat saya, Kosiania, yang saya juga banyak belajar kok. Thank you so much. Terima Salam kasih antusias Coach. selalu. Ya, terima kasih Coach Antonio Di Martin. Sahabat Yes. Tribuners, semoga pembicaraan 1 jam ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali. Thank you.